Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotnil Simanjuntak. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pak, NIM 2101224. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan yang berjudul kemungkinan keharusan pendidikan. Yang pertama, apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia? Tentunya iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa pendidikan itu adalah keharusan bagi manusia. Yang pertama, mari kita bahas itu mengenai kemungkinan keharusan pendidikan. Di sini ada dua aspek. Mungkinkah manusia dapat dididik? Yang pertama, manusia tidak dapat dididik. Manusia dapat dididik. Yang pertama itu manusia tidak dapat dididik. Ini adalah hal yang tidak benar. Manusia dapat dididik. Kenapa manusia dapat dididik? Karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sudah mempunyai pikiran dan sudah mempunyai akal. Selanjutnya, mungkinkah manusia dididik? Yang pertama, berdasarkan biologis. Fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang karena yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Kedua, anak manusia mempunyai otak yang besar dan permukaan luas. Yang ketiga, mempunyai pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi proses belajar. Nah, dari ketiga dasar biologis ini, bahwa manusia mempunyai pemikiran atau mempunyai otak yang sangat luar biasa. Jika di lingkungan atau orang tua atau guru-guru bisa dapat mengajarkannya dengan cara yang baik. Jika seorang orang tua mengajarkan anaknya dengan baik mulai dari bayi, pasti anak itu akan pintar. Dan lingkungan juga mempengaruhi proses pertumbuhan seseorang. Dikarenakan lingkungan adalah suatu aspek yang mempengaruhi yang sangat besar dalam bertumbuhnya suatu anak-anak. Dikarenakan lingkungan bisa memberikan dampak positif dan juga negatif. Nah, disinilah tugas orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Dan dari lingkungan lah anak-anak bisa mendapatkan terjadinya proses belajar. Yang kedua itu berdasarkan psikologi sosial. Yang pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dan dari lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia, dan sekeliling kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Nah, dari pendidikan bisa mewujudkan atau bisa menemukan jati diri. Kenapa dibilang seperti itu? Karena manusia mempunyai bidang masing-masing, mempunyai potensi masing-masing. Misalkan si B potensinya sudah di bagian khusus untuk bidan, si B khusus untuk jadi guru. Nah, orang tua, lingkungan sama guru disinilah mendidik anak tersebut supaya bisa menemukan potensi atau menemukan jati diri anak tersebut. Apakah dia kemana? Apakah dia harus jadi dokter? Apakah dia harus jadi abdi negara? Nah, dan lingkungan juga
sangat mempengaruhi proses untuk terjadinya atau untuk mewujudkan jati diri seseorang, karena lingkungan sangat mempengaruhi suatu pertumbuhan seseorang. Haruskah manusia dididik? Yang pertama, dasar biologis. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki hewan. Karena manusia dengan hewan itu beda. Hewan tidak memiliki akal, tetapi manusia memiliki akal. Selanjutnya lagi, anak manusia perlu belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruksi. Yang artinya manusia harus belajar, terus belajar dan terus belajar supaya menemukan jati dirinya sendiri. Supaya menemukan di manakah dia harus di bidang manakah dia harus menggeluti atau menemukan jadi apa dia nantinya. Kedua, dasar psikologi sosial antropologis. Pertama itu untuk menghadapi kehidupan di lingkungan tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Yang artinya manusia memiliki sikap, keterampilan, potensi dirinya masing-masing. Nah, dengan mendidik kita bisa memupuk anak tersebut supaya bisa mengembangkan, bisa menumbuhkan, bisa meningkatkan potensi atau keterampilan anak tersebut. Kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Nah, di sini pendidikan sangat berpengaruh untuk mengajarkan anak didiknya supaya tidak terlalu pengaruh ke dalam lingkungan bebas. Dari dididiklah anak tersebut bisa mengetahui mana yang harus digeluti dari lingkungan, mana yang harus diambil dari lingkungan, mana yang harus tidak. Nah, itu adalah tugas pendidik. Ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan hasil karya dari orang-orang terdidik. Nah, budaya atau karya itu lahir dari orang yang terdidik. Tidak mungkin itu lahir dari orang bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang terdidik lah yang punya pikiran, punya wawasan yang tinggi untuk menciptakan suatu karya, suatu inspirasi yang baru. Selanjutnya, pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Yang pertama, pendidikan menyebutkan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Tiga, pendapat Legeval, animal educable, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Kedua, animal educantum, manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Animal educandus, manusia merupakan makhluk yang harus dapat dididik. Fakta bahwa pendidik merupakan kebutuhan manusia. Dari keempat pendapat ini, bahwasanya manusia itu sangat mudah untuk dididik. Tergantung bagaimana cara pengajar, cara pendidik untuk mendidik anak tersebut. Karena setiap manusia itu berbeda-beda cara tanggapan, cara pola pikirnya, cara pola untuk menerima ilmu tersebut. Ada yang langsung tinggal materi dikasih langsung mengerti, ada yang langsung prakteknya langsung mengerti. Jadi otak manusia untuk mengerti suatu pelajaran itu sangatlah berbeda-beda. B. Batas-batas pengaruh pendidikan. Yang pertama, menurut teori empirisme, anak pada saat dilahirkan jiwa dalam keadaan kosong dan lingkunganlah yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Nah, di sini sudah
jelas dikatakan bahwa lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi pikiran seseorang. Jika lingkungannya itu baik, maka perilaku anak tersebut akan baik. Tetapi jika lingkungan tersebut tidak baik, maka dia akan tidak baik. Karena lingkungan adalah yang pertama dapat mengisi otak manusia atau otak anak tersebut. Karena mulanya jika anak tersebut pertama lahir, otaknya masih kosong. Jadi lingkungan sangat berpengaruh untuk pendidikan anak tersebut. Yang kedua, pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Nah, di sini dari lingkungan, dari cara bergaul, dari keseharian seseorang, kita sudah dapat melihatnya. Apakah dia mau jadi dokter, apakah dia mau jadi pendeta, apakah mau jadi guru. Dari keseharian, dari lingkungan, cara dia bergaul atau bermasyarakat itu sudah nampak. Tinggal penyesuaian atau sesuai keinginan pendidik. Jika pendidiknya itu mengarahkan dia untuk jadi dokter, maka dia akan jadi dokter. Kedua, menurut teori nativisme, yang pertama, dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Kedua, lingkungan termasuk lingkungan pendidik tidak akan bisa berubah apa yang sudah ditentukan tersebut. Ketiga, pendidikan tidak diperlukan. Ketiga, menurut naturalisme, anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. Jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut berubah menjadi tidak baik. Ketiga, pendidik diperlukan tapi harus dilakukan secara berhati-hati. Nah, disinilah banyak kesalahan para pendidik atau para orang tua dengan mendidik anak-anaknya. Banyak dengan cara menyampaikan atau cara mendidik banyak yang salah. Kadang orang tua terlalu keras, kadang para pendidik mendidik anak didiknya kadang terlalu mengajarkan dengan keras, padahal anak didiknya tidak bisa dengan hal yang keras, harus dengan cara yang lembut. Nah, disinilah tugas para orang tua, para guru untuk mengetahui, untuk memperhatikan anak didiknya. Apakah dia harus dengan secara keras, apakah dia harus secara lembut atau tidak. Itu. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan potensi anak-anak tersebut. Yang keempat, menurut teori konvergensi, anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidik. Kedua, pendidik dapat memberikan pengaruh, berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Nah, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, diantaranya pembawaan. Dua, selain pembawaan ada faktor lain, yaitu keinginan dari individu yang untuk mengalami perubahan. Nah, di sini dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kemungkinan atau harus pendidik, kita sudah tahu pendidikan itu sangat penting, sangatlah penting. Dan keharusan pendidikan memang ya, kita harus berpendidikan, karena dari berpendidikan kita akan menemukan potensi, kita akan bisa menemukan jati diri kita, di mana kita harus kemana kita harus menuju. Jadi cukup sekianlah hasil penjelasan saya, kurang dan tepatnya penjelasan saya mohon maaf. Shalom.